Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi di UMath, Umay Mathematics Academy. Di video kali ini kita akan belajar mata kuliah Kalkulus 1, materi dasar di matematika. Oke, langsung saja kita masuk kepada soal UTS yang ada di ITS atau Institut Teknologi 10 November. Kita masuk ke part pertama. Kita masuk ke soal yang pertama. Kita disuruh untuk menyelesaikan pertaksamaan nilai mutlak dalam bentuk seperti ini. Dan nilainya harus dalam bentuk selang. Oke, berarti kita harus menjawab. Kalau kita ngelihat soal yang kayak gini, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Karena dia bentuk pecahan, maka kita tahu nih, diketahui di sini kalau dia pecahan mutlak dari 2x minus 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Artinya 2x dikurang 3 itu tidak boleh sama dengan 3. Artinya x itu tidak sama dengan 3 per 2 ya. Ini harus disimpan dulu teman-teman. Dan kita bisa lihat. Oke, untuk langkah kedua apa? Karena nilai mutlaknya di bawah dan dia besar sama dengan 4, kita bisa geser mutlak 2x min 3 itu ke kanan. Sehingga kita bisa tulis karena 3 dibagi dengan mutlak 2x minus 3 besar sama dengan 4, maka kita bisa tulis 3 itu besar sama dengan 4 dalam mutlak 2x minus 3. Kenapa? Karena nilai mutlak 2x minus 3 itu selalu positif, ya. Maka kita bisa tulis di sini, kalau pengen mengeluarkan nilai mutlaknya, kita bisa tulis 3 itu besar sama dengan mutlak dari 4 dalam kurung 2x minus 3. Atau bisa kita tulis juga, kalau misalkan teman-teman terbiasa dengan penulisan seperti ini, 8x dikurang dengan 12 ya. Diperbaiki lagi nih supaya lebih cantik ya angkanya. 8x dikurang 12 dimutlakin itu bernilai kecil sama dengan 3. Sehingga berdasarkan definisi mutlak itu sendiri, 8x minus 12 itu diantara minus 3 dan 3. Sehingga kita bisa tulis nih 8x itu diantara plus 12. Berarti plus 12 tambah 3 itu adalah 15. Min 3 plus 12 itu adalah 9. Sehingga kita bisa tulis nih, jika x itu 8x itu diantara 9 sampai 15, kita bisa tulis 9 per 8 itu kecil sama dengan x, yang itu juga kecil sama dengan 15 per 8 ya. Dari sini dapat dong kesimpulan ternyata x itu dalam selang 9 per 18 sampai dengan 15 per 8. Tetapi x-nya tidak boleh 3 per 2. Jadi apa? Himpunan penyelesaiannya berarti x itu elemen dari ini. Tutup kurung tertutup dari 9 per 8 sampai dengan 15 per 8, tapi 3 per 2 nya nggak masuk. Boleh nulis seperti ini, atau dalam bahasa lainnya mungkin kita bisa tulis x di mana gitu ya, x itu di antara, di sini kita bisa tulis 9 per 8 sampai dengan 3 per 2, atau di sini ada 3 per 2 kecil dari x kecil dari 15 per 8. Gampang banget ya. Kita masuk ke soal kedua, di mana soal yang kedua disuruh untuk menghitung turunan pertama dari fungsi y sama dengan akar dari cos dalam kurung sin pangkat 3x. Jadi gimana nih cara mengerjakan ini? Ya, kita akan menggunakan turunan dengan metode turunan berantai. Oke?
kita bisa tulis Y dalam kurung cos ada sin pangkat 3X, atau kita bisa juga tulis dalam bentuk cos, kemudian ada sin pangkat 3X, kemudian dipangkatin jadi setengah. Sehingga kalau kita pengen mencari dy per dx, itu adalah setengahnya pindah ke depan, ya. Kemudian ada cos dalam kurung sin pangkat 3x, pangkatnya menjadi berapa? Pangkatnya menjadi min setengah. Nah, ketika pangkatnya sudah turun dan dikurangi 1, maka yang di dalamnya yang kita turun lagi. Cos diturunin menjadi sin. Kita tetap copy isiannya, sin pangkat 3x. Sorry, cos diturunin jadi min sin. Jadi di sini ada minus. Kemudian karena cos sudah diturunkan, tinggal sin pangkat 3 yang diturunkan. Ketika kita punya sin pangkat 3, berarti 3-nya harus ke depan, kemudian sin-nya diturunkan, pangkatnya menjadi 2, kemudian sin-nya sendiri juga diturunkan menjadi cos X. Kalau pengen lebih rapi, kita tulis kalau pangkat minus itu di bawah, ya, kita tulis dengan minus sin dalam kurung sin pangkat 3x. Di sini ada 3, ya, kita tulis di depan min 3 sin kali sin pangkat 3x. Sin dari sin pangkat 3x, kemudian ada sin pangkat 2x dikali dengan cos X. Nah, ini perkalian ya, teman-teman. Kemudian dibagi dengan 2. Akar di sini adalah cos X. Cos dari sin pangkat 3x, ya. Kita tinggal memindahkannya saja ke bawah. Sin pangkat 3x. Oke, mudah banget ya untuk mengerjakannya. Cuma segini aja udah selesai kita punya turunan dari dy per dx. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik seputar UTS Kalkulus 1 di berbagai macam universitas. Dan kita pastinya akan tetap di channel UMAT, Umay Mathematics Academy. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Teman-teman juga boleh berikan saran-saran soal untuk kita bahas bersama di kolom komentar video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.